Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dengan nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan berkualitas yang unggul baik di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Pertengahan tahun ini, Undip kembali menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN. Meski begitu, sama dengan 2 periode sebelumnya, KKN pada periode ini dilaksanakan secara mandiri di kampung halaman masing-masing dengan tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2021 mengalami perubahan. Salah satu perubahan adalah KKN yang tidak bisa dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu atau dikenal dengan KKN pulang kampung. Lokasi KKN berdasarkan domisili atau kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi diatur di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya Nasita Nifa Widyadana, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, merupakan salah satu mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta KKN Tim 2 tahun 2021. Melalui video ini, saya akan berbagi tentang kegiatan KKN saya yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021. Lokasi tempat saya melaksanakan kegiatan KKN adalah Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tepatnya di wilayah RT 1 RW 21. Kelurahan Serua memiliki berbagai potensi wilayah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang telah dimiliki oleh Kelurahan Serua. Untuk fasilitas perekonomian, Kelurahan Serua memiliki pasar modern atau minimarket sebanyak 14. Industri makanan sebanyak 3 yang meliputi industri roti, industri tahu, dan industri mie. Serta industri mebel, industri gas, dan industri besi sebanyak 1. Selain itu, juga terdapat beberapa koperasi dan banyak usaha menengah kecil atau UMK serta beberapa usaha menengah besar atau UMB. Di luar fasilitas ekonomi, Kelurahan Serua juga telah memiliki sarana pendidikan serta kesehatan yang dapat terbilang lengkap, mulai dari klinik, apotik, hingga puskesmas. Lokasi tempat kegiatan KKN saya dilaksanakan yakni RT 1 RW 21 dihuni oleh sebanyak 41 keluarga dengan mata pencarian yang beragam, mulai dari pegawai swasta, PNS, wira swasta, pedagang, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk wilayah RT 1 saat ini masuk ke dalam kelompok usia produktif. Tingginya kasus COVID-19 merupakan masalah yang saat ini tengah dihadapi oleh wilayah lokasi KKN. Kasus positif di Kota Tangerang Selatan terus bertambah setiap harinya. Beberapa kali sempat terjadi lonjakan kasus yang membuat Kota Tangerang Selatan masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, Kelurahan Serua merupakan satu dari beberapa kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang sempat masuk ke dalam zona merah. Di wilayah RW 21 sendiri, total kasus aktif per tanggal 3 Juli 2021 telah mencapai 21. Sementara, total kasus akumulatif terkonfirmasi positif telah mencapai hingga 28 orang. Dari permasalahan yang ada, disusun 2 program kegiatan KKN yang sesuai untuk wilayah RT 1 RW 21. Program pertama adalah kegiatan edukasi tentang cara mengidentifikasi hoax khususnya seputar COVID-19 di media sosial. Program ini dilaksanakan secara online melalui platform Zoom dan diikuti oleh sebanyak 17 warga. Pada program ini, saya memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang perlu diketahui untuk dapat mengenali informasi hoax, mulai dari ciri-ciri hoax, apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax, hingga tools atau saran apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mencari tahu kebenaran dari suatu informasi.
Untuk ciri hoax, saya menjelaskan 4 ciri hoax sesuai yang telah disampaikan oleh Kominfo, yaitu sumber informasi tidak jelas, mengeksploitasi fanatisme SARA, pesan tidak mengandung unsur 5W1H, dan pihak yang menyebarkan meminta informasi untuk disebarkan secara masif. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax. Yang pertama, mewaspadai informasi yang dimulai dengan kata-katanya, membiasakan diri mengecek kembali pesan broadcast atau forwarded yang didapatkan dari sosial media. Ketiga, mengecek kembali kredibilitas dari sebuah website sebelum mempercayai informasi yang termuat di dalamnya. Saya juga memberikan 4 contoh tools atau sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencari tahu kebenaran dari suatu informasi, antara lain Google Search, Google Reverse Image, website, serta media sosial. Dari materi yang telah disampaikan, terdapat 2 pertanyaan yang diajukan oleh 2 peserta kegiatan, yaitu yang pertama, bagaimana cara mudah untuk mengecek keakuratan dari informasi tanpa sumber yang disebarkan melalui grup WhatsApp, dan yang kedua, apakah terdapat instrumen hukum yang telah mengatur penyebaran hoax beserta contoh kasusnya. Sementara itu, program kedua adalah kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah masker medis sekali pakai. Program ini dijalankan melalui grup WhatsApp RT1 RW 21 dengan memanfaatkan media pendukung berupa e-poster berbentuk infografik. Melalui grup WhatsApp tersebut, saya mengirimkan e-poster beserta dengan penjelasan singkat terkait pengelolaan sampah masker medis sekali pakai. E-poster yang diberikan memuat informasi tentang kategori sampah masker sekali pakai, alasan mengapa perlu dilakukan pengelolaan sebelum membuang sampah masker sekali pakai, dan apa saja langkah yang perlu dilakukan sebelum membuang sampah masker sekali pakai. Pada e-poster yang telah saya buat, saya menjelaskan bahwa sampah masker sekali pakai masuk ke dalam kategori limbah domestik, sesuai dengan apa yang termuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu, saya juga menjelaskan bahwa meski begitu, sampah masker tetap membutuhkan penanganan khusus karena dapat menjadi sarana penularan virus. Terakhir, saya menjelaskan tentang 5 langkah yang perlu dilakukan sebelum membuang masker sekali pakai, yaitu 1. Lakukan desinfeksasi, 2. Rusak tali masker atau robek di bagian tengah, 3. Bungkus rapat dengan plastik, 4. Buang sampah ke tempat sampah domestik, dan 5. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Halo, perkenalkan nama saya Ani sebagai salah satu warga RT 01 dan di sini saya ingin menyampaikan sedikit testimonial dari program KKN oleh Nastiti. Nastiti sendiri telah menjalankan 2 program KKN. Yang pertama adalah program KKN mengenai pembuangan masker yang tepat dan yang kedua juga mengenai berita hoax. Nah, di sini saya awalnya tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pembuangan masker medis ke tempat sampah. Saya awalnya membuang masker ini begitu saja tanpa harus menggunting atau memisahkan tali maskernya terlebih dahulu. Dan juga saya tidak memisahkan sampah masker dengan sampah yang lain. Padahal sampah masker ini sendiri bisa menularkan virus keluar. Kemudian saya juga sebelumnya tidak mengetahui bahwa berita hoax ini sebenarnya bisa dilaporkan dan ternyata berita hoax ini juga menghambat penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu saya menjadi lebih sadar bahwa melaporkan berita hoax itu harus dilakukan untuk menghalangi penyebaran berita hoax. Sekian dari testimonial saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi, warga RT 1 RW 21, ingin berterima kasih kepada Mbak Nastiti di mana program KKN-nya sangat bermanfaat buat saya dan warga lainnya. Dengan adanya program KKN dari Mbak Nasti, saya jadi lebih paham tentang pengelolaan sampah masker. Jadi saya nggak langsung asal buang seperti yang biasa saya lakuin. Kemudian untuk program identifikasi hoaks menurut saya juga bagus karena di tengah pandemi ini banyak sekali hoaks yang beredar. Jadi masyarakat perlu tahu bagaimana mengidentifikasinya agar tidak mudah termakan berita hoaks. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semangat Mbak Nasti, semoga KKN-nya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.